ini Pak Yadi akan memberikan pelajaran kepada semuanya tentang pengenalan air atau renang dalam pengenalan air. Untuk itu sebelum berangkat dulu, marilah kita semuanya berdoa dulu. Mudah-mudahan kita melaksanakan olahraga dengan lancar, sehat, mendapatkan dari Allah SWT. Berdoa mulai. Cukup anak semuanya, sebelum kita mulai, tapi dulu anak semuanya di rumah sama keluarga sehat ya. Terima kasih, dan semuanya tetap menjaga kesehatan diri, itu untuk rajin cuci tangan, kemudian pakai masker dan jarak, jangan sampai ada teman-teman terlalu dekat. Kita selalu menjaga jarak dan bermain boleh tapi jaga jarak. Untuk itu menjaga kesehatan perlu sekali dalam masa pandemi tempat ini. Kita semua diberi kesehatan ya, olahraga dengan sehat. Doa itu anak semuanya, mari kita mulai dari pengenalan air, yaitu di kolam renang. Untuk anak semuanya tidak boleh di tempat yang ke dalam, tapi di tempat yang dangkal, dan kita perlu pengenalan air. Contoh itu untuk kobok-kobok dulu, atau mengambil air itu diberikan ke air kakinya, itu perlu sekali. Dan semuanya nantinya biar dapat nanti olahraga renang selanjutnya. Ini yang sudah mungkin itu dulu dari Pak Yadi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam olahraga air nanti nggak takut, tapi jadi perenang yang hebat. Itu dulu dari Pak Yadi. Sebelum kita melakukan pembelajaran aktivitas di air, kita melakukan pemanasan. Untuk aktivitas air, tentunya yang praktek di kolam renang, pemanasan dilakukan sebelum anak-anak masuk ke dalam air, yaitu di atas kolam atau di samping kolam agak jauh dengan tempat yang aman. Dan setelah itu kita melakukan pendinginan. Pendinginan di dalam aktivitas air dilakukan setelah anak-anak selesai bermain di kolam. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Faisal di sini. Pak Faisal akan menjelaskan keselamatan di air atau di kolam renang. Potensi bahaya yang mungkin ada di kolam renang, yang pertama yaitu tenggelam, yang kedua lantai licin, yang ketiga paling berbahaya itu keramik pecah. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut. Untuk menjaga keselamatan selama di kolam renang, kita harus memperhatikan yang pertama, kedalaman kolam. Kalau ragu, tanyakan pada penjaga ya anak-anak. Yang kedua, harus memakai pakaian renang, itu sangat penting. Yang ketiga, jangan berenang sendirian, kecuali ada orang tua, saudara, atau penjaga kolam renang. Yang keempat, jangan sekali-kali berlari di tepi kolam, karena biasanya ada percikan air yang itu sangat berbahaya nanti kalau terjatuh. Oke, kita lanjut. Yang kelima, dilarang bermain bercanda sampai mendorong teman di pinggir kolam. Nanti ada hal yang tidak diinginkan. Oke anak-anak. Yang keenam, dilarang makan di pinggir kolam renang. Nanti kalau makan di pinggir kolam renang, makanannya bisa hanyut di kolam. Nanti jadi kotor, ya benar kotor. Yang ketujuh, perhatikan jalur renang Anda. Nah itu anak-anak, kalau renang memperhatikan ya,
nanti bisa bersentuhan dengan yang lainnya, bisa ketabrak juga. Yang terakhir itu yang ke-8, selalu ingat bahwa setiap orang bisa tenggelam. Yaitu selalu ingat ya anak-anak, termasuk perenang yang handal sekalipun, karena hal-hal yang tidak diinginkan sesewaktu pasti bisa terjadi. Makanya kita harus waspada. Oke anak-anak? Cukup jelas ya anak-anak tentang apa itu keselamatan di air. Untuk sekarang kita lanjut ke subtema 2, yaitu melakukan gerakan berjalan di air dan berlari di air. Ayo kita perhatikan. Gerakan berjalan dan berlari di air. Nah, ini contoh gambarnya. Yang pertama, itu anak-anak masuk ke kolam renang. Yang kedua, pastikan masuk ke kolam yang dangkal. Dangkal itu tidak dalam. Yang ketiga, sikap siap dan lakukan gerakan berjalan sampai ujung kolam renang. Jadi dari ujung satu ke ujung lainnya. Dan perhatikan saat berjalan maupun berlari, kepala khususnya hidung itu jangan terkena air, ya, jangan kemasukan air. Dan yang keempat, dilanjut melakukan gerakan berlari sampai ujung kolam renang sebaliknya. Bisa ya anak-anak? Ini merupakan salah satu gerak apa? Ayo. Ya benar, lokomotor. Tapi ini dilakukan di dalam air dengan hambatan air. Maka lebih berat ya anak-anak. Pak Guru di sini akan menjelaskan subtema 3, yaitu mempraktikkan gerakan memutar dan menekuk di air. Mari kita simak video pembelajaran subtema 3. Gerakan memutar dan menekuk di air. Perhatikan lagi ya anak-anak. Nah, ini gambarnya. Yang pertama adalah masuk ke kolam renang. Yang kedua, pastikan masuk ke kolam yang dangkal, yaitu yang tidak dalam. Ya benar. Yang ketiga, sikap siap, rentangkan kedua tangan, lalu berputar ke kanan, dilanjut ke kiri. Berputar di atas air tangannya, kalau badannya tetap di dalam air. Yang keempat, dilanjutkan melakukan gerakan menekuk kaki kanan, lalu dilanjut kaki kiri, atau dapat menekuk anggota tubuh yang lainnya. Ini salah satu contoh gerak apa anak-anak? Ya benar, gerak non lokomotor. Masih semangat belajar ya anak-anak? Kita sekarang masuk ke subtema yang ke-4, yaitu gerakan melempar dan menangkap bola. Anak-anak perhatikan lagi ya video subtema terakhir pada hari ini, yaitu subtema 4. Gerakan melempar dan menangkap bola di air. Ya, perhatikan anak-anak. Nah, itu. Yang pertama, masuk ke kolam renang. Yang kedua, pastikan masuk ke kolam yang tidak dalam. Yang ketiga, sikap siap dengan memegang bola kecil, lalu lakukanlah lemparan ke arah teman. Lemparan bebas ya anak-anak, masih ingat ya? Lemparan atas atau melambung, lemparan datar, dan lemparan bawah. Kalau di kolam renang hanya bisa pakai lemparan atas sama mendatar. Jelas ya anak-anak? Dilanjutkan lempar tangkap sebanyak 3 kali. Melempar dan menangkap adalah salah satu contoh gerak
manipulatif. Semuanya selamat mencoba. Ingatnya nanti kamu senang sekali adalah pelajaran tadi dengan gerakan awal ini mudah-mudahan menjadi pengertian semuanya dan nanti bisa untuk modal untuk renang yang kamu senangi nanti. Itu dulu dari Pak Edi dan Pak Faisal untuk pada hari ini. Untuk itu mari kita akhiri dan sekali lagi mengingatkan semuanya, yaitu harus jaga kesehatan pribadi maupun orang lain dengan cara kita bermasker, terus kita selalu cuci tangan, jaga jarak, dan tidak lupa kita harus berdoa pada Allah mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan kesehatan sehingga nanti berakhir pandemi ini kita bisa bertatap muka di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum.